Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radli Zainullah dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanajaya Madura dengan NIM 21011100037. Jadi kali ini saya akan melakukan sebuah analisis terhadap putusan dengan nomor perkara 58-G/2018-PTUIN-PLG. Jadi dalam posisi kasus, Awaluddin kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Jalan PDAM Gria Putri Blok DE 5 RT 046 RW 003 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Dalam hal ini diwakilkan oleh para kuasa hukumnya bernama Ahmad Yudianto SHMH dan Redi Kalis SH, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Penggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai tergugat dan Koko Gunawan Tamrin sebagai tergugat 2. Intervensi. Penggugat mengajukan gugatannya ke PT UN dengan mengemukakan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu objek gugatan. Sertifikat hak milik SHM nomor 2484 Kelurahan Lorok Pakjo tanggal 13 bulan 8 1983, gambar situasi nomor 6556 tanggal 23 Desember 1981 dengan luas 7.535 meter. Terakhir atas nama Koko Gunawan Tamrin. Kemudian sertifikat hak milik nomor 2485 Kelurahan Lorok Pakjo tanggal 13.08.1983, gambar situasi nomor 6557 tanggal 23 Desember 1981 dengan luas 7.535 meter. Terakhir atas nama Koko Gunawan. Kemudian kewenangan mengadili bahwa dengan diterbitkannya kedua SHM tersebut di atas adalah putusan tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena bersifat yaitu konkurin. SHM tersebut nyata dan terwujud dan tertentu atau dapat ditentukan bahwa suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum atau hak terhadap kaitan dengan orang yang melakukan gugatan. Kemudian individu atau SHM tersebut telah menyebutkan nama-nama pemegang hak dengan kata lain bukan untuk umum. Kemudian final, SHM tersebut adalah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Kemudian untuk tenggang waktu, bahwa penggugat mengetahui sertifikat hak milik SHM 2484 atau Kelurahan Lorok Pakjo tahun 1981, gambar situasi nomor 6556 tanggal 23 Desember 1981 dengan luas 7.535 meter. Terakhir atas nama Koko Gunawan Tamrin dan sertifikat hak milik nomor SHM 2485 atau Kelurahan Lorok Pakjo tahun 1981, gambar situasi nomor 6557 tanggal 23 Desember 1981 dengan luas 7.535 meter. Terakhir atas nama Koko Gunawan Tamrin yaitu dari Relas Panggilan Sidang dengan nomor perkara 161-PDTG-2018 PNG PLG yang diterima oleh Notaris Rizal SH pada tanggal 3 Agustus 2018 sehingga tidak melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Kepentingan penggugat yang dirugikan bahwa dengan diterbitkannya dua SHM tersebut di atas menyebabkan tidak dapat diprosesnya permohonan penerbit sertifikat atas nama penggugat sehingga memenuhi unsur-unsur sebagai ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dasar gugatan bahwa gugatan memiliki atau menguasai atau mengusahakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Puncak Kuning, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan seluas 15.529 meter dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu yang utara berbatas dengan Sukarman, timur berbatas dengan Irsan, selatan berbatas dengan Naim, dan barat berbatas dengan Daud.
Kemudian bahwa tanah tersebut berasal dari akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 40 tanggal 18 September 2013 Notaris Rizal SH antara penggugat dengan RM Nur Thoyib bin Thoyib, RM Rasib Thoyib bin Thoyib, dan RM Jamil bin RM Thoyib. Bahwa RM Thoyib bin Thoyib, RM bin Thoyib, RM Rasib Thoyib bin Thoyib, dan RM Jamil bin RM Thoyib memperoleh tanah tersebut berdasarkan A. Surat keterangan yang dibuat oleh Twidi nomor 24 Kampung Lorok Pakjo 24 Ilir pada tahun 2004 Januari tahun 2604 atau tahun Jepang atau 1944 tahun Masehi, di mana dari induk surat tersebut sebagai sudah terbit surat hak milik atau SHM. Sertifikat hak milik SHM nomor 9674 Lorok Pakjo dengan surat ukur nomor 805 Lorok Pakjo 2018 tanggal 6 Juni 2018 dengan luas 1621 meter dengan nama pemegang hak Agus Salim. Sertifikat hak milik SHM nomor 9678 Lorok Pakjo dengan surat ukur nomor 805 Lorok Pakjo 2018 tanggal 6 Juni 2018 dengan luas 1637 meter dengan nama pemegang hak Agus Salim. Gambar situasi nomor 2428 Lorok Pakjo dengan luas 8.990 meter tertanggal 15 November 1988. Surat kuasa waris tanggal 18 Desember 2012 yang didaftarkan di kantor Kelurahan Telang Semut nomor 36/WRS/TS 2012. Kemudian surat kuasa waris tanggal 18 Desember 2012 yang didaftarkan di kantor Kelurahan Telang Semut nomor 3/WRS/TS 2012 dibuat berdasarkan surat keterangan ahli waris Raden Abdul Latif bin Raden Muhammad Rasjib yang dibuat di tanggal 6 Juli 1988 yang didaftarkan di kantor Kelurahan 26 Ilir Kota Palembang nomor 74/2/10/26/88 tanggal 16 Agustus 1988 didaftarkan di kantor Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang nomor 39/IB1/1988 tanggal 16 Agustus 1988. Bahwa sejak dahulu tahun 1944 tanah tersebut dikuasai dan diusahakan oleh almarhum Raden Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1988 dikuasai dan diusahakan oleh para ahli warisnya yaitu RM Nur Thoyib bin Thoyib, RM Rasib Thoyib bin Thoyib, dan RM Jamil bin RM Thoyib. Kemudian pada tahun 2013 tanah tersebut dikuasai dan diusahakan oleh penggugat, di mana penggugat telah menerima pengoperan dan penyerahan hak akta nomor 40 di hadapan Notaris Rizal SH. Menanggapi gugatan penggugat, tergugat juga mengajukan eksepsi yang mengemukakan hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dari dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh tergugat. Kemudian yang kedua, bahwa eksepsi gugatan penggugat merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri, bukan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat mempunyai tanah seluas 15.529 meter yang terletak di Jalan Puncak Sekuning, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang berasal dari akta pengoperan dan penyerahan nomor 40 tanggal 18 September 2013 Notaris Rizal SH antara penggugat dengan RM Nur Thoyib bin Thoyib, RM Rasib Thoyib bin Thoyib, dan RM Jamil bin RM Thoyib.
dan telah terbit sertifikat hak milik nomor 2484 Kelurahan Lorok Pakjo tahun 1981, gambar situasi nomor 6556 tanggal 23 Desember 1981, dan sertifikat hak milik nomor 2485 Kelurahan Lorok Pakjo tahun 1981, gambar situasi nomor 6557 tanggal 23 Desember 1981 yang diterbitkan oleh tergugat. Berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut di atas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan atau keperdataan. Oleh karena itu, gugatan penggugat merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri, bukan pengadilan tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam Kaidah Hukum Perkara nomor 88K garing TUN garing 1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan Mari tentang kewenangan mengadili 1993. Kemudian penggugat dan tergugat juga sama-sama melampirkan alat bukti sebagai pelengkap dari berkas gugatan yang diajukan. Adapun majelis hakim memutuskan dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tidak diterima. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.612.000. Setelah melihat pada putusan ini, maka saya di sini dapat menyimpulkan, menurut saya, secara keseluruhan unsur-unsur penerbit objek sengketa, yakni hal kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik. Keputusan majelis hakim yang menyimpulkan terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karena gugatan ditolak, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan penggugatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di atas adalah benar. Karena dalam mengeluarkan ataupun menerbitkan suatu keputusan, majelis hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan alat bukti tersebut tentunya menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum, tergugat telah melalui penyelidikan riwayat bidang tanah serta menetapkan batas-batasnya, serta telah dimuat buku tanahnya serta hak atas tanahnya. Telah dilakukan pemisahan hak milik dan posisi letak tanah berdasarkan riwayat penguasaan tanah. Dilakukan pengukuran berdasarkan gambar situasi nomor 1701 tanggal 23 November 1974 sampai dikuasai oleh Koko Gunawan Tamrin, telah tercatat dalam pencatatan peralihan hak. Hak lain-lain dan penghapusannya atau perubahan berdasarkan bukti hak milik induk dan kedua objek sengketa secara lengkap. Bukti surat yang dilampirkan penggugat tidak dapat dilakukan penilaian hukum, terutama dari sisi materi, karena bukti tersebut tidak dapat terbaca lagi, sehingga tidak dapat diketahui letak luas tanah maupun kepada siapa bukti tersebut ditujukan, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat penguasaan penggugat yang lain tidak terdapat fakta hukum yang kuat yang menghubungkan penguasaan tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan asal tanah Tuiji tersebut yang terakhir dikuasai oleh Amaluddin berdasarkan akta pengoperan hak. Jadi demikian analisis yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.